Selamat ketemu lagi saudara-saudara, teman-teman, sahabat, warga gereja. Kali ini nalar teologi kita tentang gereja dan kemerdekaan bangsa. Baru saja kita ikuti, kita lewati juga suasana perayaan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 pemerintah bangsa kita Republik Indonesia. Memang suasananya sungguh memprihatinkan karena oleh COVID-19 maka protokol kesehatan itu diberlakukan begitu ketat sehingga kita tidak bisa lagi melihat adanya gelar pasukan atau defile dan sebagainya. Tapi memang tetap menarik bagi saya pribadi ketika saya melihat helikopter dengan bendera merah putih liwat di panggung kehormatan, memberikan kebanggaan tersendiri bagi saya. Pembacaan doa dari Menteri Agama cukup puitis dan sangat indah kata-katanya. Tapi di samping itu juga ada yang memang menggelikan ketika melihat tayangan televisi dari berbagai daerah, yakni di Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tenggara itu. Yakni ketika bendera merah putih sudah sampai di puncak, tiba-tiba apakah putus tali atau benderanya jatuh ke bawah lagi. Nah ini memang sesuatu yang menertawakan. Jadi persiapan-persiapan yang sudah begitu bagus pada penyelenggaraannya ternyata tidak, justru mendatangkan ada kebencian, ada ketidaksenangan, ada protes, jelas itu semua. Dan itu suatu pengantar untuk kita coba memahami suasana kemerdekaan. Sebelum masuk, maka ada hal, dan sering orang Kristen juga tanya pada saya, "Pendeta, apakah orang mau merayakan perayaan-perayaan 17 Agustus ataupun juga ada hari raya nasional lainnya?" Bisa dipahami pertanyaan ini, tapi juga tentunya harus saya hanya katakan memang orang gereja ada dalam kekuasaan Tuhan, dan itu nanti sebentar akan nampak dari kita bernalar sebentar. Tetapi kita juga hidup dalam suatu masyarakat tertentu dengan berbagai ragam adat. Bukan saja di Indonesia, tapi juga di mana-mana tempat. Kita masih bagus, masih bisa, gereja masih dihormati, mengikuti acara-acara kemerdekaan. Di tempat lain, sama sekali mereka tidak perlu dan tidak melibatkan gereja untuk perayaan-perayaan yang menyangkut nasional dari negara-negara tertentu. Kita di Indonesia ada, walaupun umat Kristen cuma sedikit. Nah ini sekedar, dan saya katakan kepada yang bertanya, apa salahnya? Karena itu kita masuk saja pada apa yang dipersiapkan untuk hari ini, gereja dan kemerdekaan bangsa. Mendengar kata merdeka, maka itu sebenarnya ada suatu istilah tekanan, ada juga istilah dikurung,
Ada juga istilah ditahan, ya. Dan itu ketika bebas atau keluar dari situasi tersebut, maka sering dikatakan kamu sudah merdeka, kamu sudah bebas. Orang keluar dari penjara pun merasa dia sudah merdeka karena sudah tidak ada lagi ya hal-hal yang daripadanya dia harus patuhi segala aturan, segala kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, atas dasar itu juga lah, ya, maka kata merdeka ini mempunyai konotasi yang diterima secara religius. Dalam artian juga diterima secara religius Kristiani. Mengapa? Karena dalam agama Kristen, ya, kata merdeka itu bukan saja kata yang umum, tetapi kata yang sudah mempunyai makna teologis. Perhatikan kata Tuhan Yesus, jika kamu tidak mempercayai anak, maka kamu belum merdeka sepenuhnya. Ya. Dan kemudian di bagian-bagian lain dalam Alkitab, maka pengertian merdeka itu juga menunjuk orang yang sudah dibebaskan. Dibebaskan dari mana? Atau dari apa? Jelas kekristenan itu menunjukkan dibebaskan dari kuasa dan pengaruh dosa. Itu dalam iman Kristen. Dalam cerita Alkitab, kita juga mendapatkan suatu cerita yang paling populer tentang suatu kemerdekaan bangsa. Itulah cerita Musa yang membebaskan dan yang menghentak umat Israel. Pada suatu kondisi yang benar-benar mereka harus keluar, harus dibebaskan dari segala macam tekanan, dari segala macam pengaruh dan kekuatan-kekuatan yang menghukum dan menurunkan dan menghina martabat bangsa Israel. Itulah ketika mereka harus hidup sebagai budak di tanah Mesir. Bayangkan dalam cerita kitab Keluaran 16, mereka membayang asal sudah bisa makan roti, makan daging, sepenggal daging, itu masih jauh lebih bagus daripada harus jalan melewati padang gurun. Lebih baik, masih lebih baik dapat sepotong daging di tanah Mesir. Terlalu sulit memang orang untuk mau memahami arti dari suatu kemerdekaan ini. Ada yang menarik juga sehubungan dengan cerita-cerita merdeka ini. Seorang teolog awam, jadi biasanya kalau orang sebut teolog itu pendeta, tapi ini teolognya seorang awam, bahkan seorang tentara perwira tinggi, Jenderal TB Simatupang, kepala staf angkatan perang yang pertama. Dan dia menggantikan Jenderal Gatot Subroto. Ketika dia sudah pensiun dari TNI, dia banyak berkecimpung di bidang kegerejaan. Karenanya dia pernah terpilih sebagai salah satu ketua PGI, wakil ketua kalau tidak salah. Tapi juga dia dari tingkat gereja-gereja sedunia, salah satu dari presidium. Ada 5 anggota presidium Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Salah satunya adalah Purnawirawan Jenderal TB Simatupang. Nama lengkapnya Tahi Bonar Simatupang. Apa yang dia katakan ketika dia waktu masih berkecimpung di Dewan Gereja Indonesia? Waktu itu masih DGI bukan PGI.
buku-bukunya banyak. Dan ia katakan dulu masih di zaman Bung Karno, waktu dia mengatakan bahwa revolusi Indonesia ini hampir sama, hampir mirip dengan cerita revolusi di Alkitab. Ada kesamaan. Semua pendeta-pendeta, bahkan yang dokter-dokter pun kaget. Saya juga waktu itu masih sempat mengikuti acaranya di Jakarta. Dia menyamakan, tapi memang tidak mutlak, penuh. Tapi dia bilang ada kesamaannya. Israel dipanggil keluar dari penjajahan Mesir, jadi belenggu Mesir. Indonesia dipanggil keluar merdeka dari penjajahan Belanda. Musa Harun, dia katakan itu adalah Soekarno-Hatta. Luar biasa sekali, semua orang terheran. Tapi dia berani, ya mungkin juga apakah itu karena dia latar belakang jenderal atau tidak. Tapi dia katakan, Musa dan Harun tuh, ya kalau di Indonesia tuh Soekarno-Hatta. Ya ini sekedar tambahan pengetahuan saja. Nah kita kembali kepada, jadi itu kalau kita bicara dari segi kemerdekaan, tapi juga kalau kita bicara dari segi proklamasi, itu proclaim, menyampaikan ke seluruh dunia, ya, bahwa kita adalah sudah merdeka. Itu memang ada juga di Alkitab. Ya. Proklaim itu nampak misalnya di dalam kalimat, ya, Akulah Tuhan yang telah menghantar kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Keluaran 19. Atau juga proklaim itu bisa dikaitkan dengan perkataan Musa kepada Harun. Let my people go. Biarkanlah bangsa kami ini keluar. Siapa yang banyak belajar sejarah bangsa ini, sejarah kemerdekaan, dia bisa dapatkan, ya, kalimat-kalimat seperti itu juga muncul dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, maka tidaklah salah kalau gereja di Indonesia, dan saya senang, ya, di tengah suasana pandemi ini PGI juga membuat upacara Hari Kemerdekaan, ya, dengan protokol kesehatan yang kuat, yang ketat. Itulah gereja dan relasi atau ia berefleksi dengan tempat di mana ia hadir. Itulah bumi Indonesia. Kita masuk saja pada apa yang bisa kita dapatkan di dalam panggilan pekabaran Injil pada waktu Yesus naik ke surga. Semua sudah tahu itu Matius 28. Dikatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Dunia itu ternyata dunia Indonesia. Dan di dunia di antaranya adalah dunia Indonesia. Dan dunia Indonesia ini, gereja berbicara tentang kesaksian, tentang persekutuan, ya, tentang pelayanan. Dan itulah juga sebabnya, maka apapun yang terkait di Indonesia ini, sedikit ataupun banyak, tidak bisa dilepaskan dari apa yang gereja sudah lakukan selama ini. Apa yang gereja sudah bisa jadikan sebagai sumbangsihnya untuk bangsa dan negara. Nah, untuk menjawab semua ini, saya coba memberi satu nalar teologi dengan mengambil 3 perikop Alkitab
3 perikop Alkitab. Yang pertama, ini dalam 3 perikop Alkitab dalam rangka gereja dan kemerdekaan bangsa, atau sering juga orang bilang gereja dan kebangsaan. Kita semua tentu sama tahu bahwa ini perikop tentang membayar pajak. Tapi kalau kita ikuti dan telah secara etik, ini bukan saja perikop tentang mengapa kita membayar pajak. Tapi baiklah, sebelumnya saya akan membacakannya. Kata ayat 20, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jelas dari pembacaan ini satu, Tuhan Yesus mau mengajak dan mengajar dan mengingatkan bahwa biarpun itu Kaisar bukan Anda punya agama, tidak seagama, tidak sebangsa, tapi karena kita hidup di tanah dalam wilayah kekuasaannya secara geografis. Tanah Israel itu adalah wilayah kekuasaan pemerintah Roma, maka wajib kamu berikan. Artinya di sini juga Tuhan Yesus mau memberikan semacam pengakuan, bukan tentang Kaisar Roma, tetapi tentang suatu sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan warga negara di wilayahnya. Dan tentang itu perlu dihormati. Artinya juga dalam bahasa kita sekarang, ya, orang Kristen, orang percaya juga, ya, tidak perlu khawatir tentang kehidupan berbangsa bernegara. Sekalipun yang akan jadi pemimpin di bangsa dan negara itu bukan orang seimannya, bukan orang sebangsanya. Tetapi karena kita tahu ada mandat dan yang diberikan Tuhan untuk pemerintahan kerajaan Romawi, yang pada masa sekarang ini ya kita katakan pemerintahan Republik Indonesia. Sesudah Matius pasal 22 ini, saya kemudian menanjak pada Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyinya Roma 13 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan. Ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja karena kemurkaan Allah, tapi juga
karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar pajak, kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini memang sering dipakai dalam studi-studi teologi sebagai dasar pengembangan kehidupan etis politis orang Kristen. Ya. Itu memang di mana-mana itu dipakai. Jadi di teologi Barat, teologi Timur memahaminya sebagai sedemikian. Tetapi baiklah juga dibandingkan dengan yang dalam Matius, maka kita akan lihat ada titik temunya, yakni bahwa pemerintah itu juga mendapat mandat dari Allah, tetapi di dalamnya dia lebih keras lagi. Apa yang keras? Bahwa pemerintah memegang pedang, artinya dia ada kuasa untuk menghukum, kuasa untuk mengadili. Atas dasar pikiran seperti itulah, maka warga gereja dituntut suatu keteladanan hidup sebagai warga negara yang baik bersama dengan warga negara lainnya yang tidak seiman dengan kita. Yang ketiga dan yang terakhir hampir sama juga dengan Paulus di sini, tapi ada perbedaannya. Saya akan bacanya ayat 13. Jadi 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab itulah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihlah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Ada lagi semacam peningkatan sedikit. Dari yang pertama, dari yang kedua, itu Paulus ya. Jadi pertama dari Tuhan Yesus, Paulus, dan ini sekarang Rasul Petrus. Dari sini kita bisa memang kondisi kekristenan pada zaman para rasul itu memang sudah menyebar. Jadi dia seperti juga yang dimaksud dalam Matius 28. Dia mulai dari Yerusalem, dia sudah menyebar, ada yang ke Samaria, ada yang ke Yunani, Makedonia, juga ada yang sampai ke Afrika Utara, dan sampai ke Roma, pusat pemerintahan. Apa yang mau dikatakan oleh Petrus tak lain, ya, hidup menghormati, luar biasa sekali. Karena menghormati ke pemerintah, karena inilah kehendak Allah supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Nah, ini yang lebih inti. Hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang bebas. Hidup di luar tekanan. Tentu orang tanya yang bagaimana? Ya, ketika nanti dalam suatu situasi, dalam suatu kondisi kita bisa bergandengan tangan dengan siapapun. Apakah dia orang Aceh, orang Minang, orang Sunda,
yang kualitas keislamannya memang keras, kuat, ataupun orang Jawa yang lain kali memang dia agak solider, ataupun juga dengan yang lain, ya, yang tidak mempersoalkan dia agama apa, agama suku apa dan lain-lain. Artinya juga di sini ajakan itu mau mengatakan baik dari Matius, baik dari Paulus maupun Petrus, bahwa orang Kristen sekalipun dia sedikit, ia bisa jadi terang. Itulah yang dikatakan juga Tuhan Yesus dalam pengajaran. Hendaklah terangmu bercahaya, jangan ditutup. Jangan kayak kita sini, lain kali kita bangga sekali dengan kita punya kekristenan di tanah Minahasa atau di Sulawesi Utara. Ini pola pikir yang kurang tepat. Kita juga harus melihat betapa saudara-saudara kita lain. Kita bukan saja harus bangga dengan Sulawesi Utara, tapi kita harus bangga ketika kekristenan itu bisa memberikan sumbangan yang luar biasa sekali kepada bangsa dan negara. Saya pribadi, sekali lagi saya pribadi begitu hormat dan bertanya-tanya. Luar biasa ini saudara kita seiman ini, Luhut Panjaitan, menjadi orang kepercayaan Presiden Joko Widodo. Luar biasa. Akhirnya juga yang terakhir ini, untuk pandemi penanganan COVID ini pun dipercayakan kepada dia. Dulunya penanganan kemaritiman, menjadi Menko untuk hal-hal yang menyangkut sosial. Ya, saya pikir ketika kita bisa berbuat yang baik, kita bisa berbuat sesuatu yang berguna untuk bangsa ini, disitulah kita harus yakin Allah sementara bekerja. Saya percaya sama sekali bahwa Allah sementara bekerja untuk bangsa yang sudah merdeka ini. Bahkan Allah juga sudah sementara bekerja untuk segala macam pro kontra pendapat tentang pandemi COVID-19. Gereja dan kemerdekaan. Kita sudah hidup sebagai bangsa yang merdeka. Walaupun kalaupun di sana sini ada kerikil-kerikil kecil yang mengganggu, tapi tentunya itu karena itu kerikil kecil pasti bisa diatasi. Atau mungkin juga di satu tempat-tempat tertentu kerikilnya cukup besar, tapi kita tetap yakin kerja roh akan mampu menunjukkan bahwa mereka yang percaya kepada Kristus Yesus bukanlah orang-orang yang tidak berguna, tapi adalah orang-orang yang daripadanya Tuhan telah menyempurnakan akal budinya, Tuhan telah menyempurnakan jiwanya, Tuhan telah menyempurnakan raganya, Tuhan telah menyempurnakan seluruh kemampuan-kemampuannya, eksistensi kehidupannya untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Dirgahayu bangsa Indonesia, selamat mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan kiranya di tahun-tahun yang mendatang, hidup ini makin lebih indah dan makin lebih bermanfaat. Seperti kata nyanyian yang populer sekarang, saya pikir inilah lagu Kristen yang paling populer. Hidup menjadi berkat. Dirgahayu bangsaku, dirgahayu Indonesia, dirgahayu juga gerejaku. Amin.